Hai guys, di video kali ini gue akan membahas bagaimana caranya kalian bisa menjadi content creator walaupun seorang introvert. Stay tuned. Halo guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini setiap Senin, Rabu, dan Jumat, gue selalu berbagi konten seputar sosial media, marketing, personal development, dan juga finansial supaya bisa membantu karir kalian supaya semakin sustainable ke depannya. Karena gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Dan hari ini gue mau menjawab satu pertanyaan yang masuk ke dalam channel gue. Aku mau tanya, aku orangnya terkenal pendiam banget dan hanya punya sedikit banget teman. Dan apalagi sekarang WFH, intensitas buat ngongkrong dan mau banyakin teman jadi otomatis sangat terbatas. Saya akui, saya introvert. Saya juga jarang banget ngomong kalau menurut aku nggak penting buat aku bahas dan nggak ada untungnya buat aku. Persis itu gue banget. Apakah menurut kakak aku bisa menjadi content creator dan gimana ngatasin itu semua, Kak? Mohon banget bantuannya dan masukan dari. Semoga pertanyaanku di notice ya. Of course di notice. Jadi dari kesempatan kali ini gue mau mencoba untuk membahas ini semua satu persatu dari kulit sampai ke dalamnya supaya kalian juga bisa yakin bahwa semua introvert ternyata bisa kok jadi content creator. Dan justru ini adalah berkah buat kita para introvert. Pertama-tama gue mau ngebahas dulu soal perspektif introvert dan extrovert, dimana seringkali kita itu terjebak dalam paradigma bahwa introvert itu pemalu, nggak berani ngomong depan kamera, dan semua segala macam-macam lainnya yang membuat akhirnya mindset kita nggak berkembang. Karena gue percaya introvert itu bukan yang nggak bisa, tapi mungkin nggak mau. Dan image yang tunjukkan introvert itu bukan kayak tipe yang outgoing ya. Mungkin kalau misalnya kalian ngelihat gue dari sekilas doang dari balik layar seperti ini, kalian bisa menebak gue adalah seorang extrovert karena gue terdengar outgoing, terdengar cheerful. Sedangkan introvert tuh kelihatannya yang sendu-sendu, yang melankolis gitu. Padahal enggak, teman-teman. Gue adalah seorang introvert, dan introvert extrovert itu merupakan bagaimana cara kita mendapatkan energi. Jadi introvert itu mendapatkan energi dari kesendiriannya, sedangkan extrovert itu mendapatkan energi dari hasil bersosialisasi dengan orang lain. Jadi bukannya nggak bisa introvert itu bersosialisasi dengan orang lain. Hanya saja ketika kita bersosialisasi itu sangat melelahkan karena kita discharging baterai kita nih. To be honest, sebagai orang introvert, gue juga sangat avoiding untuk bisa ngobrol-ngobrol dan basa-basi sama orang yang gue kurang nyaman atau kurang dekat. Karena menurut gue, itu buang-buang energi dan melelahkan sekali. Tetapi ada pengecualian. Untuk orang-orang yang menurut gue, ini circle gue, orang-orang yang gue percaya, gue nyaman, gue don't mind untuk spending time dengan mereka. Karena pada dasarnya, kita manusia ini masih bentuknya makhluk sosial. Jadi kita tetap butuh bersosialisasi. Hanya saja kita memilih siapa yang kita ajak sosialisasi. Dan soal bagaimana cara introvert membuat konten, ya harusnya ngomong depan kamera seperti ini lebih nyaman buat kita. Karena kita nggak harus capek-capek berinteraksi dengan orang yang kita nggak nyaman. Cuman yang menjadi permasalahan adalah bagaimana outputnya nanti. Ketika nanti konten kita ditonton orang banyak, mungkin kita ngerasa minder, mungkin kita ngerasa malu. Nanti kalau nggak ada orang yang nonton gimana? Atau mungkin salah ngomong gimana? Nah, jadi problemnya adalah bagaimana cara kita mengatasi ke overthinkingan kita tersebut. Kita masuk ke poin kedua. Apakah bisa jadi content creator? Jawabannya bisa. Karena aku sendiri adalah seorang introvert, dan kamu Kirsami, kamu juga pasti bisa. Tinggal masalahnya gimana cara kita mengatasi ketakutan kita. Apalagi tadi kamu sempat menyebutkan bahwa kamu itu bisa bawel banget, terutama ketika membahas hal-hal yang kamu suka dan kamu kuasai. Jadi memang itu adalah titik awal mula yang harus kita lakukan. Kita start berbagi konten dari hal-hal yang memang sudah kita kuasai secara fasih. Karena dengan demikian kita akan lebih mudah untuk berbagi dan lebih ngerasa nggak canggung ketika kita harus ngomong di depan kamera seperti ini. Walaupun ngomong depan kamera juga butuh latihan ya, supaya bisa nyaman dan nggak gelagapan. Tapi nggak masalah, justru itu enaknya kita ngomong depan kamera. Kalau misalnya salah, kita tinggal ulang aja sebanyak mungkin kita mau. Karena nggak ada yang nyalahin juga kalau misalnya kamu salah. Kamu bisa cari bentuk terbaik penyampaian yang paling nyaman buat kamu. Kemudian soal takut dibully, karena biasanya di dunia nyata tuh kamu pendiam banget, tapi masa di sosmed jadi bawel sih? Justru menurut aku ini adalah sebuah medium yang menarik ya buat para introvert. Karena kita punya tendensi untuk lebih suka menyampaikan opini kita itu dalam bentuk tulisan. Makanya banyak orang yang suka demen banget nulis journaling buat introvert ya. Atau mungkin tulis di Instagram story, atau mungkin tulis dalam bentuk tulisan-tulisan yang melo-melo. Ya, that's format yang menarik
dan efektif buat para introvert. Jadi nggak melulu loh soal buat konten itu harus tampil muka ngomong kayak gini, karena ada banyak caranya. Nanti kita bahas ada opsi apa aja format yang cocok buat introvert. So, buat kalian suka dengan konten-konten seperti ini, please hit that like button, karena satu video ini akan bisa membantu teman-teman kalian yang introvert untuk juga bisa terpapar dengan konten ini, sehingga mereka juga bisa belajar bikin konten dan nyaman pede ngomong di depan kamera. Terus gimana cara menghadapi nyinyiran-nyinyiran yang akan muncul ke depannya? Satu, kita mesti ingat bahwa kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak suka orang nyinyirin tentang kita, ya itu adalah bagian dari perjalanan kita. Karena mau sebagus apapun konten yang kita buat, pasti aja ada orang yang nggak suka. Sebaik apapun pekerjaan yang kita lakukan, pasti aja ada orang yang akan nyinyirin. Jadi itu udah di luar faktor yang bisa kita kontrol. Tetapi aku mau ngajak kalian untuk bisa mundur. Kita lihat lagi sebenarnya apa sih tujuan kalian itu mau ada di sosial media. Apakah untuk menambah kompetensi baru? Atau mungkin kalian mau cari duit dari sosial media? Atau kalian mau cari teman dari sosial media? Atau karena memang lagi trending dan di pekerjaan kalian itu lagi dibutuhkan, jadi kalian harus menambah skill dan kompetensi tersebut. Itu yang harus jadi modal awal kita untuk melangkah. Karena semua itu harus berangkat dari diri kita sendiri juga. Kalau kita menggantungkan harapan kita terhadap orang lain untuk memuaskan hati orang lain, akhirnya kita akan kecewa. Jadi start dari diri kalian dulu, gimana kalian bisa fulfilling apa yang kalian butuhkan. Baru abis itu kita leverage untuk bisa memberikan impact buat orang lain. Karena banyak kok ternyata teman-teman content creators yang awalnya cuma mulai dari fun, akhirnya bisa making money dan bisa memberikan impact lebih besar lagi di sekeliling mereka. Dan di samping itu, aku udah sering bahas banget soal bagaimana kita ini udah masuk dalam fase creators economy, dimana kemampuan kalian untuk tampil di depan kamera dan membuat konten akan bisa menjadi tambahan income stream untuk kalian sendiri. Buat kalian yang belum paham bagaimana cara nambahin income stream lewat sosial media, kalian bisa cek video di sini karena udah dibahas secara panjang lebar. Dan yang terakhir, format apa aja sih yang kira-kira bisa dilakukan oleh para introvert? Yang pertama pasti banyak banget konten-konten yang nggak perlu nampilin muka. Contohnya, tulisan kalian, karya kalian, tutorial, first person point of view, dimana kameranya kalian taruh di sini dan yang bermain adalah tangan kalian sendiri untuk nunjukin atau menjelaskan apapun itu. Atau mungkin kalian bisa masukin video-video campuran sinematik atau mungkin stock footage dengan pesan yang kalian voice over. Itu juga bisa kok menjadi sebuah kekuatan dalam konten kalian. Yang penting adalah pesan apa yang kalian sampaikan dan bagaimana pesan tersebut akhirnya bisa membantu penonton yang mendengarkan. Dan ketika nanti kalian udah mulai nyaman, kalian bisa merambah, mengeksplor ke tahap yang lebih menunjukkan muka kalian. Bukan berarti semuanya itu harus langsung seperti ini, tetapi kalian bisa belajar bertahap sampai kalian merasa nyaman. Karena membuat konten ini juga bagian dari kita menumbuhkan kepercayaan diri kita. Dengan kita bisa menampilkan diri kita, artinya kita membuat akun sosial media kita itu layaknya manusia. Dan gak apa-apa kalau misalnya gak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan Bunda Dorce. Jadi itu dari kesalahan-kesalahan yang muncul itu kita bisa belajar untuk memperbaiki diri kita dan menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Dan terakhir, buat kalian yang masih bingung bagaimana cara membuat konten dan merasa sendirian gak punya support system, kita punya Home for Creators Bootcamp, dimana program yang kita bangun ini kita desain sedemikian rupa supaya bisa membantu kalian para content creator pemula untuk menemukan purpose-nya. Bagaimana membuat nyaman depan kamera, kemudian membuat konten itu seperti apa. Dan yang paling penting adalah mendapatkan feedback dari orang-orang yang juga sambil belajar membuat konten. Nyinyiran yang terjadi itu adalah efek dari orang-orang yang nggak paham tentang apa yang kita lakukan. Tapi kalau kamu berjuang bersama orang-orang yang sedang mempunyai misi untuk membuat konten juga, efeknya pasti beda. Buat kalian yang tertarik, silahkan cek link di bawah, karena kita akan running terus. Ada Instagram, ada TikTok, dan sudah lebih dari 300 orang join program ini dan berhasil mentransformasi dirinya dan perjalanan mereka dalam membuat konten. Jangan sampai kalian juga ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, hit that like button dan subscribe karena gratis. Karena support kecil seperti ini bermakna banget buat gue sebagai seorang kreator yang baru mulai di YouTube. Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye!